dan Ya. langsung konsultasi ke dokter tentunya. Baik, gejala-gejala lainnya dok yang bisa sangat dirasakan dan akhirnya ini menjadi sebuah warning buat si pasien tersebut untuk bisa jauh lebih berhati-hati dan juga akhirnya untuk memutuskan konsultasi ke dokter itu Nah, apalagi yang bisa sebenarnya begini. untuk bisa tahu bahwa ini kayaknya kista deh, ini kista Iya. ovarian. Jadi sebenarnya kalau yang dari semua itu yang bisa ditebak cuma dua, kista yang mengarah ke ganasan sama kista coklat. Kista coklat yang kita bisa lihat hanya dari gejala itu kita bisa lihat. Tapi seperti tadi saya bilang, tidak semua itu kista coklat. Ada namanya adenomiosis, juga dia mengalami nyeri juga, tapi dia bukan kista. Tapi endometriosis berada dalam otot rahim, sehingga dia tiap kali haid akan nyeri juga. Logikanya seperti itu. Normalnya di sini, tapi di sebelah sini juga ada yang haid, berlaku haid juga, maka akan nyeri seperti itu. Nah, bisa nyeri sebelah kiri saja, bisa sebelah kanan saja, itu tergantung. Nah, kemudian kalau yang mengarah ke ganasan itu biasanya yang paling cepat adalah misalnya dia progresivitas tadi. Hanya dua itu sebenarnya yang bisa kelihatan jelas. Dan dua-duanya bisa dinilai atau dipastikan apakah dia suatu jinak atau keganasan itu dengan lab. Jadi ada pemeriksaan namanya tumor marker, kita bisa periksa. Nah, jadi cuma dari situ. Nah, kebanyakan dari pengalaman saya adalah pertama begini. Ada pasien datang dengan keluhan misalnya dia lama tidak punya anak gitu ya. Nah, terus kemudian dia periksa, kemudian oh ada nih kista gitu. Akhirnya dia punya tadi bilang sugesti, akhirnya padahal kistanya cuma 3 cm. Padahal itu tidak menjadi satu faktor. Tidak menjadi satu faktor. Tidak dapat keturunan. Iya, karena kan kalau untuk mendapat keturunan berarti kan si sperma harus bagus, kemudian sel telur harus bagus. Dua-duanya harus sehat nih. Iya, tapi kalau misalnya begini kan jadinya akhirnya diskriminasi ya. Artinya, oh kamu gara-gara ada kista jadi nggak bisa. Ini nggak bisa. Salah. Nah, tidak boleh. Jadi akhirnya, dan itu kebanyakan ketemu, hampir mayoritas kista itu ketemu secara tidak sengaja saat pemeriksaan. Jadi tadi saya bilang, dia pengen punya anak, begitu bisa, oh ini ada kistanya gitu. Nah, kalau kebetulan saya di bagian onkologi, kita tidak akan menganggap sebuah kista sesuai dengan durasinya. Misalnya begini, saya periksa pasien dengan saya tahu haid terakhirnya kapan, saya tahu kapan hari ini kapan saya USG-nya, kemudian saya lihat ada kista 3 cm. Saya nggak akan bilang kalau pasien itu ada kista. Meskipun pasien itu melihat ada kista, tapi saya tidak akan bilang. Kenapa? Bisa jadi ini akan hilang pada saat bulan berikutnya. Bisa juga hilang pada saat periksa dengan dokter yang lain. Tapi pada saat ukurannya lebih dari 5 cm, lebih dari 5 cm, itu kemungkinan untuk hilang susah. Tapi apakah perlu dioperasi? Tidak jawabannya. Jadi artinya operasi bukanlah menjadi jalan paling akhir gitu untuk menghilangkan kista ini. Sekalipun sudah 5 cm. Iya, sekalipun sudah 5 cm. Lantas apa yang dilakukan, dok? Ya kita akan evaluasi. Jadi sebenarnya kalau misalnya dia punya kista 5 cm, kemudian dia tidak, gejalanya dia nyeri haid tapi dia masih bisa tahan. Ya terus berarti kan compliance-nya bagus. Kalau compliance bagus, buat apa kita lakukan tindakan? Yang harus kita tahu adalah operasi adalah suatu tindakan yang invasif. Artinya apa? Kita buka perut, nah sekarang kita balikan lagi. Dengan pasien saya balikan lagi. Oke Bu, sekarang saya operasi. Kalau nyeri nggak hilang, gimana? Nah, mau nggak nih? Mau nggak nih? Artinya jangan sampai ntar, oh saya udah dioperasi dokter Dana, nyerinya nggak hilang. Nah, kan sama aja. Tapi karena penjelasan ini harus kita jelaskan dari awal. Jadi supaya nanti ibunya kalau memang dia mengambil sikap bahwa, ya dok saya akan operasi dengan segala konsekuensi, ya udah deal gitu. Jangan sampai nanti kita nggak berikan penjelasan, kemudian dia minta second opinion. Bahkan kadang beberapa teman saya bilang silakan minta opinion ibu ke dokter lain, saya nggak ada masalah. Mungkin bisa jadi saya yang salah kan, artinya seperti itu ya. Jadi supaya bisa pembanding. Jadi kalau cuma 3 cm, 2 cm itu tidak. Kalau kita di onkologi kita yang tafsirannya adalah di atas 5 cm. Dan kalau kista coklat tadi biasanya rata-rata dia antara 4, 5 dia sudah menimbulkan gejala. Nah, tapi kalau gejala, sekarang saya tanya lagi, kalau misalnya bagaimana dengan pasien nona? Kalau pasien nona, agak susah kita mengedukasi ya, karena sebenarnya hampir semua mayoritas pasien endometriosis ini atau kista coklat ini, saya lebih prefer mereka untuk hamil sebelum saya tindakin. Untuk cari tahu gitu ya? Atau kenapa dengan hamil, akhirnya? Ya kalau hamil kan nggak mungkin haid. Berarti kan kalau nggak mungkin haid berarti nggak nyeri pasiennya. Kan logika sederhananya seperti itu. Nah, tapi bagaimana kalau dia belum hamil, saya suruh untuk hamil tapi dia masih nona. Dok, saya tahan dulu. Hamil tapi masih nona. Kita terima sekali aja ada yang masih nona yang nelpon ini. Ya boleh. Kita terima dulu di 0451 452414. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo.
Iya, dengan siapa, Malam. di mana? Saya dari Ibu Mary. Ibu Mary di Haji Hayun ya, Bu Mary ya? Ya. Baik, Bu Mary, apa yang ingin dikonsultasikan ke Dokter Dana? Anak saya umur 20. 20? Di diagnosis kista ovarium sekitar 13 kali 16 cm, tapi nggak sakit dia. 13 kali 6, besar, 16 cukup besar. cm. Oh, besar ya. Tapi Iya, tidak merasakan lumayan adanya habis di Iya. CT scan sih. Itu sekitar begitu besarnya, tapi saya bingung kalau apa harus dioperasi atau saya pernah konsultasi dokter, katanya kalau masih muda begitu bisa hilang sendiri. Oke. Apa mau dioperasi atau bagaimana? Baik, Bu Mary, apa sudah berapa lama anak-anak tercinta ini ada kista ovariumnya? Ketahuannya sekitar November 2019. Sudah periksa kemana aja? Sudah periksa berapa kali, Bu? Sudah kemana aja nih? Ya. Sudah periksa berapa kali? Itu sekarang saya kasih minum ramuan. Oke, artinya Bu Mary membawa anaknya ini baru periksa 1 kali begitu? Iya, soalnya lagi COVID begitu saya tidak berani. Baik, akhirnya memberikan ramuan tradisional begitu? Iya. Oke. Cuma belum periksa ulang lagi. Baik, dan tanda-tanda sakit itu tidak ada ya dialami oleh anak ya? Tidak ada, cuma Baik. itu perutnya agak buncit. Perutnya agak buncit, umur 20 tahun. Dokter sudah cukup? Ya, cukup. Ini oke, baik. Ibu Mary di Haji Hayun, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Nanti akan dijawab langsung oleh Dokter Dana. Baik, terima kasih. Saya tetap kembali membuka line telepon di 0451452414. Anda mungkin ingin bertanya langsung atau konsultasi langsung dengan Dokter Dana. Ya, kita terima penelpon kedua kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa di mana, Pak? Asmaul Biromaru. Bapak Asmaul di Biro Maru. Apa yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan? Oh, artinya masalah usia sampai usia berapa itu menanggung resiko penyakit itu? Ya, bagi wanita toh, Ya. usianya yang usia muda sampai umur berapa baru bebas dari itu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ini pertanyaan bisa mewakili juga ini sebagai suami siaga gitu ya mungkin ya untuk istri dan juga anak tercinta. Silakan Dokter Dana di pertanyaan pertama dulu Ibu Mary. Oke, ya tadi seperti tadi yang saya jelasin Ya. Jadi ada yang kadang itu besar tapi nggak ada gejala gitu kan. Artinya makan masih bagus, nafsu masih bagus. Tadi lumayan ya 13 kali 16 cm. 13 kali 16 cukup besar sebenarnya. Kalau 13 kali 16 itu cukup besar. Nah, yang perlu diketahui sekarang itu dia mulainya sejak kapan? Apakah ada gangguan haidnya? Kemudian harus dilihat. Kalau misalnya memang sudah pernah periksa, ya berarti sebenarnya harus kita cek tumor marker tadi saya bilang. Ya tadi saya bilang toh kista itu ada beberapa macam. Kalau memang yang jenisnya dia jinak ya bisa aja dia jinak gitu. Tapi tetap marker itu adalah suatu guiding kita supaya untuk menentukan prognosisnya bagaimana. Jadi prognosis itu ke depannya bagaimana. Jadi setelah dioperasi apakah cukup sampai di sini operasi atau kita harus lakukan tindakan yang lain. Baik, katakanlah tadi anaknya Ibu Mary ini dalam September 2019 kemarin ya sampai sekarang ini tidak mengalami sakit apa-apa. Anggaplah haidnya juga masih normal begitu lancar, Dok. Apa yang perlu dilakukan oleh mereka selain apakah ini memang perlu harus dikhawatirkan lagi untuk datang kembali lagi ke dokter untuk mengecek lagi begitu? Iya. Jadi sebaiknya memang kalau kita ada kista itu sebenarnya kontinu atau kita berkelanjutan. Jadi pertama misalnya dari September, harusnya bulan Januari sudah USG lagi. Kan belum agak COVID takut kan ya. Oh, belum COVID sih sebenarnya Januari kan. Harusnya Januari sudah periksa lagi. Apakah ada penambahan senti atau tidak? Kalau memang tidak ada penambahan senti, ada kemungkinan ini adalah suatu jinak. Dan kita akan lihat dari appearance, jadi dari hasil USG itu gambaran kita lihat dalamnya apakah dia bersih atau dia ada suatu papil atau dia suatu mukus. Nah, kalau saya lihat dari ceritanya sepintas, ini kemungkinan suatu musinosum atau suatu kista yang musin bentuknya. Jadi artinya memang bisa terjadi di masa anak-anak, tapi dia bukan keganasan. Tapi dia bisa timbul. Nah, banyak orang yang tidak sadar pada saat kistanya besar adalah karena yang tadi kita nggak tahu kan berat anaknya ini kita nggak tahu. Jadi kadang merasa wah karena dia besar kita nggak tahu kalau dia ternyata ada kista. Tahu-tahu kan tadi Bu ya bilang oh dia perutnya buncit. Nah tapi kan kita nggak bisa describe buncit tuh kenapa. Nah pada saat ada barulah diperlakukan pemeriksaan. Nah
Oke. Hal-hal seperti itulah tadi yang cuman dikatakan adalah perutnya buncit gitu aja ya. Oke. Artinya ini sebenarnya mau dikhawatirkan boleh, tidak dikhawatirkan juga tidak boleh gitu, harus tetap intinya kontrol ya? harus rutin untuk kontrolnya. Baik, saya saran aja ya untuk Ibu Mary untuk tetap membawa anaknya begitu ya konsultasi dengan dokter, mumpung juga ya dalam waktu dekat ini mudah-mudahan bisa memberanikan diri untuk konsultasi lagi lah. Ya. Terus mungkin untuk tambahan bahwa memang agak sulit. Jadi kalau kita lihat di masyarakat bahwa kadang kayak tadi minum ramuan-ramuan. Nah, saya sebenarnya kalau udah kista udah di atas 5 cm, saya yakin deh 90% itu ramuan apapun nggak akan berhasil kecuali operasi. Waduh. Jadi dan ramuan yang ada malah nanti kalau memang kita tidak jelas ramuannya itu apa, malah nanti gangguan di ginjal, gangguan di hati, malah bisa akibat kena yang lain, organ lain ya. Nah, ini menyangkut juga dari pertanyaan kedua Pak Asnaul tadi ya. Nah, jadi tadi sudah saya bilang di awal bahwa semua berpotensi untuk terjadinya kista. Nah, dari mulai pubertas atau sampai 20 tahun, kemudian sampai dengan usia menopause. Premenopause. Nah, faktor risikonya banyak sekali. Misalnya salah satu yang paling sering adalah untuk yang keganasan, misalnya dia ada punya riwayat keluarga yang CA payudara atau kanker payudara, karena ada kaitannya sama hormon. Nah, tapi kalau untuk yang lainnya biasanya karena pola. Dan untuk pengobatannya pun kadang begini, kita kadang kalau misalnya memberikan obat, apalagi buat anak-anak yang usia di bawah 20 tahun dan belum menikah, itu salah satu obatnya adalah pil kontrasepsi atau pil KB. Oh ya? Ya, jadi pil KB ini adalah sebenarnya intinya dia selalu bagus karena dia gabungan dari 2 hormonal, ya, dan dia bisa untuk menurunkan, bahkan dengan konsumsi pil KB ini bisa mencegah juga terjadinya tumor ovarium atau kista ovarium. Dan itu memang disarankan dari dokter pun juga bisa menyarankan dari beberapa guideline memang ada, tapi memang kita harus lihat evaluasi. Misalnya gini, misalnya tadi ada kista kan, kita obati dengan pil KB. Nah, selama 3 bulan kita evaluasi nih. Ada perubahan nggak? Kalau nggak ada perubahan ya sudah, berarti memang tindakan lainnya adalah operasi. Gitu. Baik. Tapi dengan pemantauan. Misalnya dia adalah suatu orang dengan akseptor KB yang rutin. Tapi ternyata kok ada kista. Nah, kita perlu lihat ada nggak di sela-sela itu. Kadang nih kan pasiennya kadang ada bohongnya juga nih. Misalnya dia bilang tidak mau jujur, tidak mau terbuka. Jadi taunya pokoknya semua saya pakai pil, nggak pernah ini ya. Tapi dari penelitian itu, dari orang-orang yang memang mengkonsumsi dengan teratur, dia bisa menurunkan sampai 40% dari resiko kista ovarium ini sendiri. Baik, Dok, ini saya ngelihat waktu kita udah mepet banget nih, Dok. Udah sesi bagian terakhir loh ini, tapi saya masih ingin mencuri 3 menit terakhir ini tentang makanan, Dok. Karena kan pastinya mereka-mereka di luar sana juga masih berpikir, wah ada dong mungkin makanan yang perlu dikhawatirkan untuk tidak dikonsumsi, atau ada justru makanan-makanan yang memang disarankan untuk menyehatkan badan dan juga membuat si kista ovarium ini tetap bisa hidup berdampingan dengan kita tapi sehat gitu loh. Jadi, gimana, Dok? Jadi kalau untuk makanan sebenarnya hampir keseluruhan sebenarnya sama lah ya, sama lah. Cuman kalau yang khusus itu adalah yang dengan kista coklat atau endometriosis, itu khusus. Khusus karena dia mereka harus menghindari makanan yang baru gluten. Kemudian yang kedelai, kemudian makan makanan yang mengandung pengawet ya, itu juga termasuk dari minyak yang high kolesterol, untuk nanti itu resikonya ada goreng-gorengan lah ya kasarnya. Tapi untuk bagaimana untuk mencegah itu bisa kita lihat dengan kita berikan obat, kita bisa berikan buah-buahan yang antioksidan. Jadi seperti kayak misalnya buah-buahan kayak misalnya kita high dose dengan vitamin E, kemudian vitamin C, kemudian sayuran seperti brokoli, kemudian ada ikan salmon, tapi tetap dengan pengolahan yang baik. Nah, kalau misalnya memang makanan-makanan sudah ada, tapi harus terkontrol. Nah, jadi inilah yang harusnya memang konsultasi ya, jadi tidak menebak-nebak, tidak asal sendiri atau searching sendiri, janganlah, mendingan langsung ketemu sama spesialisnya gitu ya, dokter spesialis dengan orang yang tepat seperti itu. Dok, saya maunya kita ngobrol setengah jam lagi, Dok. Tapi kita harus segera bergabung dengan Nasional di Jakarta, gimana dong? Jadi kita harus segera tuntaskan, tapi saya pengen dapat closing statement deh dari Dr. Dana terkait dengan kista ovarium ini. Silakan, Dok. Oke, jadi kista ovarium ini adalah suatu adanya penumpukan
dengan cairan dalam suatu jaringan terutama di ovarium. Jadi tidak perlu kita mengalami takut ataupun tidak mau untuk periksa. Bahkan kalau misalnya kita tidak periksa, maka kita tidak pernah tahu apa sebenarnya tipe apa dari kista ini. Dan tidak semua kista itu diobati dengan operasi. Jadi kita harus melihat dan kita akan melakukan evaluasi. Dan yang pelem memang tidak operasi, jawabannya adalah rajinlah periksa dan kontrol. Nah, untuk tambahnya lagi, kalau misalnya kita lakukan browsing atau bicara dengan Google dan lain, itu adalah kondisi umum. Kondisi umum semua orang. Jadi sedangkan setiap orang tuh hormonnya berbeda. Jadi tidak bisa disama-samakan dengan Google. Itulah mungkin kadang habis baca Google jadi stres juga. Mungkin dan tanyakan pada ahlinya. Jadi setiap hormon berbeda dan respon tubuh seseorang pun juga berbeda. Gitu ya. Untuk itu lebih tepatnya adalah datanglah ke dokter spesialis untuk konsultasi dan juga tanya langsung lah bagaimana untuk pengecekan secara lebih mendalam lagi ya. Dokter, kita harus segera closing nih, harus tuntas nih ya. Terima kasih pemirsa Anda yang sudah menyaksikan program Undata pada malam hari ini. Insya Allah akan ketemu lagi minggu depan dengan dokter yang berbeda juga dengan tema yang berbeda. Dr. Herdana Suwartono, SPOG, konsultan onkologi. Terima kasih banyak Dr. Dana sudah bersama saya di sini dan insya Allah tayangan ini bermanfaat untuk Anda yang sedang menyaksikan TVRI Sulawesi Tengah kali ini. Saya pamit, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Arya Tanjung pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah sehat untuk diri Anda dan juga untuk keluarga Anda. Selamat malam, sampai jumpa.